Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta semua di sesi kedua kita siang hari ini. Hari ini pembicara kita adalah Profesor Haji Yusni Sabi, MA PhD. Beliau adalah seorang guru besar dan dosen yang masih aktif di UIN Araniri dan pernah menjabat menjadi rektor di UIN Araniri pada tahun 2005 hingga 2009. Beliau juga pernah aktif sebagai ketua ICMI Orwil Aceh pada tahun 2006 sampai 2011 dan merupakan co-chair untuk Aceh Peace Advisory Committee di tahun 2009 hingga 2011. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya persilahkan kepada Bapak Prof. Yusni Sabi untuk dapat menyampaikan materi yang berjudul Perempuan dan Anak dari Perspektif Islam dan Budaya Aceh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screen-nya sedang saya lihat di share oleh komputernya dulu, Pak. Sebentar, Pak. Ya, sudah jelas saya kira semuanya. Perempuan dan anak, perspektif agama dan budaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara para peserta program yang menarik sekali ini. Dalam rangka, ya ini sudah ada nih teksnya ya. Kegiatan residensi pegiat literasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya di Taman Bacaan Masyarakat Ar-Rasyid ya, Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Gampung Kaju, Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Hari ini hari Ahad ya tanggal 18 ya. Saudara-saudara sekalian, para peserta, semoga Anda sehat-sehat semuanya. Tentu mungkin mudah-mudahan tidak akan pernah jenuh ya, sudah beberapa hari Anda kegiatan ini. Mungkin hari ini hari terakhir mungkin ya. Bahwa kegiatan ini intinya ialah bagaimana budaya membaca ini ya, menjadi hidup, menjadi bahagian kepada budaya kita. Bahwa yang biasanya kita ini budaya ngomong, budaya poh berakah, budaya warung kopi, budaya ketawa, budaya hiburan, tapi bahwa dengan program ini ya diinginkan, diharapkan supaya budaya membaca ini bisa menjiwai kita semua, paling kurang ya keturunan kita, anak-anak kita. Tapi siapa yang akan berperan? Ya, ialah para perempuan atau ibu yang kemudian dia alirkan kepada anak-anaknya. Baik. Untuk itu ada beberapa butir yang perlu kita perhatikan.
seberapa agama ya memberi peluang untuk itu, seberapa adat memberi peluang untuk itu, ya. Bagaimana keserasian antara agama dan adat dalam hal demikian. Kemudian barulah muncul peran kita masing-masing. Mukallaf itu orang yang bertanggung jawab, ya. Orang sudah dewasa, normal, sehat, waras, itulah mukallaf, orang yang memiliki tanggung jawab, ya. Baik laki-laki, perempuan. Anak-anak belum, ya. Anak-anak nanti dipertanggungjawabkan kepada ini yang dewasa ini. Kemudian di dalam keluarga ada keluarga, suami, istri, ayah atau ibu. Kemudian jangan lupa tujuan keluarga. Karena ingat ketika bicara perempuan, mesti ingat. Bukan di jalanan kita bicara, tapi di rumah tangga. Ya. Di rumah, di mana ada anak, ada cucu, ya, ada cicit, dan sebagainya. Kemudian peran pendidikan, posisi anak, dan kesimpulan. Baik. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana agama Islam, ya. Agama Islam diturunkan ini untuk kemaslahatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diturunkan kepada kita yaitu supaya menjadi aset rahmat untuk semesta alam. Ingat, semesta alam, alamin semesta alam. Tidak ada batas, ya. Dia orang, dia binatang, dia tumbuhan, dia tanah, dia air, dia udara, ya, tidak ada batas. Jadi Rasul diutuskan oleh Allah ini, ayat Quran mengatakan, supaya beliau itu mempromosikan rahmat. Tidak ada lain. Untuk itu Allah mengatakan pada Rasul itu ada model. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Model itu ada pada Rasul, pada Nabi Muhammad SAW. Ini model. Uswah. Uswah itu model. Ingat, dulu Nabi. Sekarang siapa modelnya? Nah, itulah. Jadi baru kita tahu. Nggak bisa seorang pun mengelak diri ketika dia mengatakan pengikut Nabi. Dia harus menjadi model sebagai pengganti Nabi. Karena Nabi tidak ada lagi. Makanya Nabi juga mengatakan, saya ini diutus oleh Allah untuk menunjukkan, menyempurnakan, memberi contoh perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Perilaku yang baik, enggak ada lain. Lihat pada Nabi mesti ada perilaku baik. Di antara modalnya di mana? Di rumah. Ini baiti jannati. Ini hadis. Ini Al-Quran di atas. Ini dua buah hadis, dua buah Al-Quran. Rumahku adalah surga. Ini panjang artinya rumahku, rumah tanggaku adalah surga. Jadi semua yang ada di rumah tangga itu kebahagiaan, kenikmatan, tidak ada bentak-bentak, tidak ada marah-marah, tidak ada kotor-kotor, saling menyayangi, saling membantu, tidak saling ego. Ini surga. Kalau enggak, beda. Rumah itu jadi neraka. Itu. Baik. Terus. Balik. Oh ya. Ya. Selanjutnya, kita lihat adat, yang tadi sudah kita lihat agama, ya kan? Bagaimana agama. Jadi tidak ada hal lain. Ketika kita menginginkan bahwa anak-anak kita itu menjadi baik, maka contoh Allah kepada Nabi. Nabi tidak ada lagi, contohlah kepada kita. Kita siapa yang paling utama? Tentu nanti di keluarga. Di keluarga siapa yang paling utama? Ya perempuan, ya ibu. Ini yang paling senang. Oleh karena itulah, kita juga dalam adat budaya Aceh mengambil pokoknya itu dari agama. Agama kan, al-adatu muhakkamah, sehingga diresmikanlah. Adat pun di kita itu mengikat. Al-adatu muhakkamah artinya itu adat pun mengikat. Itu kata agama. Berkaitan dengan adat. Kan? Ingat bagaimana kata Melayu, di mana bumi dipijak, ya, di mana bumi dipijak, di situ yang dijunjung. Ada dipijak. Ya. Itu Melayu. Dan ingat, adat istiadat itu berbeda-beda. Ya. Lain lubuk, lain ikan, lain pedang, lain think globally X. Ini juga dunia juga mengakui eksistensi wujudnya adat istiadat. Think globally. Kita berpikir boleh seantero dunia. Tapi kita berbuat, lihat lokalnya bagaimana. Jadi tidak bisa ya ketika Anda
Atau ketika orang lain kemari, ya biasa di kampungnya itu pakai cawat, saya sampai tidak bisa. Karena dia boleh berpikiran macam-macam, tetapi ketika dia sampai suatu tempat, lihat budaya bagaimana. Ya, ini mudah sekali kita orang-orang datang ke rumah kita, nggak bisa sembarangan. Anda tidak usah terima. Anda boleh begini, begini, begini. Ya, sama saja dengan beberapa masjid sekarang itu sudah disiapkan itu pakaian sopan. Kalau ada orang tamu-tamu yang pakaiannya tidak sopan, dikasih pakaian sopan, baru Anda bisa masuk masjid, tidak bisa sembarangan. Nah ini seluruh dunia begitu. Ya, sama saja dengan kita juga ke tempat peribadatan orang lain. Tidak bisa seenaknya saja. Ya, seenaknya saja. Kalau nggak bisa masukkan sepatu, tidak boleh masuk sepatu. Nah, begitu. Ingat bahwa di rumah tangga itulah yang dibina kebiasaan, ya, kan? Dan selanjutnya. Cuma pada adat ini kadangkala itu normal ya. Kadang-kadang berjalan tidak normal. Kadang-kadang seharusnya itu ibu ke anak, ayah ke anak, anak ke ayah itu sama seharusnya itu sama kasih sayangnya. Tapi kadang-kadang di atas ke bawah saja yang baiknya. Maka ada ini kan. Menyoma ke anak bijak mita, menyoma anak kenang kulit pisang berharga. Kalau ibu untuk anak itu apapun dia merangkak pun dia cari untuk kasih untuk anaknya. Tapi kalau anak pada orang tua kulit pisang pun. Baik, selanjutnya baik. Agama dan adat. Ya, sudah saya katakan tadi agama dan adat itu serasi. Ya, serasi. Ingat ini ada beberapa versi. Adat bak potumurhum, hukum bak syahwala. Sebenarnya bukan syah kuala, ya, sebaiknya itu mungkin syah ulama walaupun ada tertulis. Karena syah kuala itu tunggu syah antarauf syah kuala. Tapi kalau syah ulama itu dan itu baru ada beliau tahun 675 ke atas. Sedangkan Tumurhum itu Sultan Iskandar Muda ini sejak 1636 ya. Begitu. 1607 sampai 1636 ya, 1607 sampai 1636 ya. Baru kemudian ada ulama-ulama lain. Waktu itu pun sudah ada ulama bukan Syekh Kuala, ada Hamzah Fansuri, ada Syamsuddin Sumatrani. Ini pada masa Potumurhum yaitu Sultan Iskandar Muda. Adat dan hukum lagi zat dengan sifatnya. Bagaimana ini keserasian? Adat dan hukum. Adat ada adat, hukum itu syariat. Seperti zat dengan sifat, benda dengan sifatnya. Arang itu hitamnya melekat begitulah, nggak bisa dicuci dia. Jadi adat kita nggak bisa dicuci. Kalau dicuci tetap itu juga nampaknya. Tidak ada lain. Kemudian juga adat mengakomodir tiga. Ma, ayah, gure. Nah, bagaimana? Pomangan ayah, le dengan gure. Runyan ban le tak belia. Jadi ibu, ayah, guru. Nah, ingat. Ketiga-tiganya itulah inti daripada pertumbuhan watak daripada anak-anak. Jadi ajaran agama sesuai sekali dengan ajaran adat. Baik. Selanjutnya peran mukallaf ini saya tidak ada masalah di situ. Yang penting ingat, setiap kita sudah dewasa, baik laki-laki atau perempuan, tinggal sendiri, tinggal bersama, berkeluarga, tidak berkeluarga, masing-masing kita ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu menurut kemampuan, menurut porsinya. Nah, begitu. Dan masing-masing dimintai pertanggung jawab. Nah, kalau jadi ibu ingat, yang Anda lahirkan tidak main-main. Tanggung jawab Anda. Nah, kira-kira begitu. Ayah, ibu, kan? Masing-masing akan dapat jawab. Selanjutnya, kira-kira ke keluarga, peran keluarga, suami istri ayat ini. Ini yang penting sekali ada ajaran Al-Quran yang satu ini, surah An-Nisa ayat 9 ini bagaimana peran dan tanggung jawab keluarga, ayah, ibu, suami, istri kepada anaknya. Ingat, ini Anda lihat nanti di Quran, di tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah Anda itu khawatir kalau nanti tinggal di belakang Anda nanti ketika Anda nggak ada lagi, hai ayah, hai ibu, hai suami, hai istri, itu keturunanmu yang lemah-lemah. Jangan
lemah kesehatan, lemah fisik, lemah intelektual, tidak ada pendidikan, lemah keterampilan, hati-hati. Makanya bertanggung jawablah kepada anak keturunan. Ya, jadi disinilah kenapa program-program untuk membina calon suami, calon istri. Ingat, untuk jadi pegawai itu ada kompetensi yang diperlukan. Untuk jadi guru misalnya, kompetensi guru, kompetensi personal, sosial, pedagogik, profesional, dan sebagainya. Bagaimana kompetensi jadi suami, jadi istri, atau jadi calon ayah, calon ibu? Pernahkah terfikirkan? Ini yang perlu Anda pikirkan supaya nanti sang ayah muda, sang ibu muda sadar dia apa tanggung jawab dia. Bukan sekedar kompetensi biologis, tidak. Tahukah dia bagaimana mencintai, menyayangi, bertanggung jawab, tahu gizi anak, tahu kesehatan, ya, tahu adat istiadat, tahu menghormati. Nah, ini yang maksud. Jadi kompetensi masing-masing itu seharusnya itu dibina sebelum akad nikah, sebelum keluarga dibina, mesti masing-masing calon itu harus ada kompetensinya. Nah, ini tentu tanggung jawab masyarakat, bahkan tanggung jawab negara. Di negeri-negeri tertentu, bahkan di provinsi tertentu, di kabupaten tertentu, itu adanya pelatihan, kursus, ya, berbulan ada untuk melatih calon-calon suami, calon istri. Bukan hanya tanya jawab 15 menit di kantor KUA itu tidak cukup, itu tidak. Bukan hanya sekedar dia bisa syahadat, membaca syahadat, jangan-jangan arti yang pun tidak paham, tidak demikian. Tidak, ingat. Inilah kenapa. Baru dia sadar bagaimana nanti ketika di belakangnya itu lahir anak-anak. Di dalam rahimnya itu apa tanggung jawab kepada dia. Jadi nanti baru ibu, ayah tahu mendidik anak. Di sini tentu intinya perempuan. Karena apa? Perempuan itu kemanapun dia pergi tetap akan jadi ibu. Tidak bisa lain. Lain siapa? Boleh pahlawan, boleh nabi pun, tapi tetap harus lewat rahim perempuan. Ya, tidak ada lain. Perempuanlah yang paling utama. Baik, tujuan keluarga di mana kita ya meraih kebahagiaan, menciptakan kebahagiaan, saling berbagi kebaikan, menyambung generasi, lembaga pendidikan, ibu guru pertama, membina peradaban, anak-anak tidak sopan tanya ibunya. Sopankah ibunya? Baru tanya ayahnya. Ketika anak-anak kasar, anak-anak itu tidak ada belas kasihan, jangan-jangan di rumah dia selalu tidak dibelas kasihani. Nah, jadi guru pertama adalah ibu, kedua ayah. Ini keluarga di mana kita peradaban ya dibina di situ. Bahkan lebih dari itu, pilarnya ummah. Ummah itu ummah Islamiyah. Fondasi bangsa. Bagaimana? Ya, peran keluarga, ayah, ibu telah membina anak-anaknya itu sehingga dia cinta negara. Pendidikan, baik, itu tidak ada dakwah dakwi. Ya, pendidikan itu mesti yang mendidik, bukan pendidikan yang tidak mendidik. Untuk mendapatkan pendidikan yang mendidik bagaimana? Guru-guru harus orang yang berpendidikan. Artinya apa? Kompetenkah dia itu menjadi seorang guru? Apakah dia cuma pencari kerja? Nah, ini Anda harus tahu, ya, ingat guru. Yang namanya guru, apakah guru TK, guru taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, MAN, Sanawiyah. Apakah guru itu yang namanya benar-benar guru atau beliau itu mencari kerja kebetulan dapat di situ? Karena kalau guru itu menjadi model, dia itulah pengganti Nabi Muhammad, ya, menjadi mewakili sama dengan ibu di rumah. Ya, ibu ingat, ibu, ayah itu mewakili Nabi Muhammad, model kebaikan ada pada beliau. Maka pendidikan itu harus mampu mengajarkan, mendidik, mencerdaskan, mencontohkan, memperbaiki, meningkatkan, mengembangkan, dan menguatkan potensi anak-anak itu sendiri. Ini inti daripada peran pendidikan. Nah, sedangkan anak bagaimana? Pada dasarnya dia lahir sama saja di seluruh dunia, anak-anak sama. Tapi kena ada anak-anak yang nakal, ada anak-anak yang baik, ada anak-anak yang rajin, ada yang malas, ada anak-anak yang sehat, ada anak kurang sehat, ada anak yang kejam, ada anak yang santun. Inilah dia. Karena apa? Orang tuanya lah, lingkungannya lah yang telah
buat dia itu menjadi sesuatu baik atau tidak baik. Nah, sedangkan lahir dia itu fitrah itu sama di mana-mana. Tapi apapun, ya, tanggung jawab ibu, ayah, anak harus sehat, harus kuat, harus cerdas, jadi anak saleh bermanfaat. Orang tuanya bertanggung jawab, ya. Dan anak-anak itu harus benar-benar siap, jangan hanya ketika anak ayahnya hebat nanti andalkan orang tuanya. Aduh ini saya anak jenderal, saya anak konglomerat, saya anak gubernur, saya anak bupati. Dah habis. Ini diingatkan oleh Ali bin Laisal fata ma yaqulu kana abi walakinnal fata ma yaquluha ana. Bukanlah pemuda yang hanya membanggakan orang tuanya, yang disebut dengan pemuda, anak muda yang mengatakan ini saya bertanggung jawab, saya berbuat, saya bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, ya, bahwa agama dan adat itu telah memberi kemuliaan, ya, kepada utama sekali pada perempuan, orang tua, pada ibu, ya. Dengan kemuliaannya itulah disebut bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dengan kemuliaan itu diberi pula tanggung jawab yang mulia. Apa tanggung jawab mulia itu? Siapapun makhluk di dunia, apakah seniman, apakah pejabat, konglomerat, ya, pahlawan, sampai nabi pun, mereka itu harus berenang dulu lewat rahimnya orang perempuan, rahim ibu. Manusia, siapapun dia, ya, tidak ada beda, ya kan? Mesti dia berada dalam kandungan rahim perempuan dan berenang di rahimnya, ya kan? Dengan segala nestapanya. Makanya apa yang dihasilkan itu oleh sang perempuan itu harus dijadikan yang baik. Sia-sia, begitu beban berat, ya. Dengan segala kemuliaan tapi dengan beban yang berat, ketika dia menjadi manusia lewat rahim Anda, hai orang perempuan, jangan biarkan, jangan sia-sia. Bina. Nah, maka pembina pertama, guru pertama, model pertama, mewakili Nabi Muhammad ialah sang ibu. Maka hati-hati, untuk jadi sang ibu, siap-siaplah, ya, miliki paling kurang sadaq, amanah, tabligh, fatanah, sopanan, kebersihan, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa, di dalam adat Aceh disebut anak-anak yang tidak dipeduli sejak kecil, maka dia itu ketika besar nggak bisa dikontrol lagi. Bahkan ada patah, yuh watia direbung, hantar timnya, oh watia jud kutu yang hai tahilah. Bambu itu kalau mau diluruskan, dibengkokkan sejak daripada rebung, pelan-pelan. Kalau jadi bambu nggak bisa lagi. Ingat perilaku anak-anak, bandu menan anu. Perilaku anak ikut orang tuanya, du itu ma dan ayahnya. Kemudian 3 pilar pendidikan, rumah tangga, ayah, mama, rumah sekolah, lembaga pendidikan, dan kemudian masyarakat. Ingat, rumah tangga, suami istri, bagaimana menjadi rumah tangga yang baik, menjadi ayah ibu yang baik kalau dia itu mendapatkan pendidikan yang baik. Bagaimana guru-guru yang baik kalau sang guru itu mendapat pendidikan yang baik? Bagaimana menjadi masyarakat yang baik kalau anggota masyarakat itu mendapat juga pendidikan yang baik? Semua mendapat pendidikan. Bermoral, berakhlak, dan sebagainya. Tidak bisa di luar jalur itu. Maka semua itu harus melalui pendidikan. Makanya budaya membaca adalah budaya yang paling sangat-sangat ditekankan di dalam budaya Islam. Bahkan ayat pertama Al-Quran juga disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bacalah. Walaupun baca itu tidak harus alif ba ta sa, bisa macam-macam, bisa mempelajari. Ya, tidak semua orang itu bisa bersuara, tidak semua orang itu bisa melihat, tidak semua orang bisa mendengar, tapi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memahami kehidupan, tahu dirinya apa, tahu orang lain siapa, dan karena hanya dengan begitulah anak-anak kita itu, keturunan kita, manusia ini bisa hidup ke depan, tahu diri, tahu keluarga, tahu lingkungan, tahu tanggung jawab, tahu larangan, tahu pantangan, tahu suruhan, dan sebagainya.
Saya kira ini sebagai pengantar. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusni Sabi atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Baik, sekarang teman-teman dari Taman Bacaan Masyarakat, baik pengelola maupun yang mengurus, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dihidupkan audionya dan videonya. Silahkan perkenalkan namanya dulu sebelum bertanya. Nanti mungkin setelah itu dapat kita diskusikan bersama dengan Bapak Yusni untuk jawabannya. Baik, saya persilahkan teman-teman yang ingin bertanya, forum chatnya juga tetap terbuka. Insya Allah akan saya bacakan pertanyaannya jika ada yang ingin bertanya melalui forum chat. Tapi saya sangat menyarankan untuk bertanya langsung kepada Bapak Yusni. Baik teman-teman, silahkan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Pak, ada pertanyaan yang sangat umum yang sering ditanyakan oleh pihak perempuan yang ingin mengenyam pendidikan yang cukup tinggi di masyarakat kita Aceh, bahwa sebenarnya perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Karena yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mencari rezeki adalah laki-laki, sedangkan perempuan sebaiknya di rumah saja. Nah, bagaimana menurut Bapak kita dapat mengubah pola pikir masyarakat yang masih seperti itu, terutama masyarakat yang di daerah pedalaman yang melarang anak-anak perempuan mereka untuk bisa sekolah dan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, Pak? Baik, ini sebanyak mana? Ini pesertanya di mana sekarang? Apa ada apa tidak ada? Jangan semua tidur ini. Ada, saya rasa pasti ada, Pak. Masih. Ya? Bagaimana sebenarnya itu ada atau tidak ada nih? Buka itu Zoom saja tidur. Bukan adanya di mana orangnya nih? Ada di Aceh, di luar Aceh, di mana ini semua ini peserta? Di Aceh, Pak, di Aceh. Bukan pada, Pak. Nah, Anda ikut apa tidak? Anda mendengar? Nah, ada saran, kalau nggak usah bertanya lah. Anda itu bukan orang bodoh-bodoh, orang sudah paham semuanya. Apa saran Anda? Anda sudah ikut beberapa hari di situ, ya kan? Kalau ada Anda tanyakan, silakan tentu saja, Mak. Silakan. Tapi bahwa cobalah Anda manfaatkan forum ini ya, berbagi pengalaman Anda kepada orang lain. Silakan. Gitu. Saya kan hadir di sini berbagi juga. Jadi kalau Anda itu tidak berminat, ya gimana apa yang saya jelaskan nanti kan? Begitu. Ya, baik, Pak. Saya Silakan. bertanya, Pak. Ya. Baik, mungkin bisa bertanya, silakan Bapak Ibu Nelly, ada yang ingin Ibu tanyakan? Ya, silakan. Atau saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada. Oh, Ibu Nelly yang bertanya Ya, melalui chat. silakan, Ibu Nelly. Ya. Ya, begini, suara kan kecil ini kan. Jadi yang kan kita orang Aceh dengan adat istiadat kita bahwa dalam mendidik anak orang Aceh gimana waktu zaman Iskandar muda dulu, Pak. Mungkin saya karena kelahiran 80-an. Kecil Pak suaranya Pak kan. Terus saja enggak apa-apa. Oh iya, Pak. Jadi seperti itu Pak, bagaimana pola pendidikan waktu zaman Iskandar dulu, kalau boleh saya tahu, karena mendidik anak adat Aceh itu sendiri gitu, gimana Pak? Kalau dulu Pak? Enggak, saya kira itu mendidik anak itu di mana-mana itu punya budaya sendiri. Tapi apapun caranya, anak-anak itu menjadi pelanjut daripada orang tuanya. Begitu, ini yang paling inti saya lihat. Sedangkan tradisi, cobalah, ketika
masa mengandung ya, ingat tentu masing-masing negeri itu, masing-masing suku bangsa itu punya budaya sendiri. Melahirkan ya kan juga demikian. Ingat itu ada suku-suku bangsa itu ketika mau melahirkan dia itu pergi ke hutan dulu sendirian si perempuan melahirkan di sana. Misalnya itu untuk kita pahami saja. Kemudian ada ketika lahir. Kalau anak-anak kita kan itu dadanya ke atas ya kan? Kalau dirawat ya umur satu hari ke depan tidak ditelungkup ya kan? Ya apa tidak? Waktu masih bayi Pak ya. Ya. Saya lihatnya Pernah kayak lihat gitu, bayi Pak, kan? Tapi kalau orang kampung-kampung biasanya kan kalau ini diayun-ayun gitu Pak kan. Nanti Ketika ditidurkan apakah perutnya ke lantai atau perutnya telentang? Anda jawab itu. Telentang Pak biasanya. Ingat. Biasanya. Telentang kan? Ingat. Ada negeri, ada benua yang dia telentang. Bukan, ini perutnya ke bawah. Itu bayi. Jadi kan begitu, ini tradisi. Jadi jangan aneh. Ada tradisi sunat itu ketika umur 12 tahun yang laki-laki misalnya kan. Ada yang di rumah sakit habis melahirkan, dia tanya pada orang tua, apa anaknya disunat? Iya. Tidak. Situ saya sudah selesai, pulang sudah selesai. Itu tradisi. Baik, yang penting ini kan bagaimana mendidik anak sehingga anak itu menjadi pelanjut generasi. Ingat. Dan Nabi itu senang, dalam ajaran kita Nabi itu senang sekali ketika umatnya itu banyak dan umatnya itu bukan hanya sekedar buih. Banyak seperti buih ya, dia dibawa saya kemana disuruh demo, disuruh memaki-maki, disuruh lempar, disuruh bakar. Itu kan bukan sehat. Jangan lupa, ini penting sekali saya beritahukan kepada Anda itu. Demo ada di mana-mana, tapi tidak ada demo yang merusak. Orang lain tidak. Karena itu dipulangkan budaya. Budaya merusak bukan budaya kita orang beragama, bukan budaya kita orang beradab. Ini yang penting sekali Anda paham. Itu demo ada di mana-mana. Ada yang satu rumput pun tidak boleh patah karena itu rumput kita tanam dan kita biayai rumput itu. Seolah begitu. Apalagi pagar, apalagi jalan, apalagi tidak bisa. Jadi harus kenapa? Siapa yang buat ketika kita rusak? Inilah maksudnya Pak. Nilai-nilai kasih sayang, nilai kesopanan itu ada pada orang tua. Zaman kenapa? Ingat, sejak anak-anak itu masa-masa di dalam adat Israel Aceh itu diayunkan, ya, duda, idi, ya, dan sebagainya, Berjang Raja, Bantai Sidi, Kut Nabi, Jak Tanah Mulia, dan sebagainya. Pokoknya nanti apapun nilai yang ingin ditanamkan itu oleh si ibu. Maka si ibu umumnya itu mesti bisa menyanyi. Kan menyanyi, berzikir sehingga diingat oleh anak-anaknya. Ada ini kita berusaha sekarang akan menerbitkan lagi ini pantun-pantun mendidik anak. Akan kita sebarluaskan nanti ya. Tapi sayangnya juga ini masalahnya lagi. Sebagian ibu-ibu ini ibu Aceh. Tinggal di Aceh, lahir di Aceh, mungkin mati di Aceh, tapi nggak bisa bahasa Aceh. Susah lagi nanti kan masalah lagi. Karena nggak ada lagi nih diwarisi nilai. Nilai ini masalahnya. Ketika nggak ada lagi medium, nggak ada alat, dengan apa dia wariskan nilai? Bagaimana dia wariskan? Nanti dia wariskan, okelah cerdas, atau kuat olahraga. Tapi bagaimana sopan santun? Sopan santun lebih mudah diwariskan melalui budaya. Inilah perlunya budaya. Melalui budaya. Kalau pernah Anda mendengar ya, misalnya keluarga-keluarga. Kalau keluarga ule balang, keluarga ulama, keluarga orang terpelajar itu santun. Kalau sekarang di mana di mana saja itu aduh itu orang tidak beradab pun jarang sekali mengatakan dengan orang tuanya, dengan gurunya, dengan orang-orang lebih tua, enggak ada itu. Yes, no, atau bahasa Arab na'am, la, ya, kalau kita gampang saja. Ya, pergilah ke sekolah-sekolah. Gimana anak-anak murid itu ketika dia ditanya oleh ibu guru, begitu saja. Kenapa? Di rumah pun nggak diajarkan yang santun. Kan di rumahnya pun saja. Begitu. Jadi oleh karena itu, lagi saya katakan bahwa rumah tangga itu penting sekali menjadi pemikiran. Ingat, Anda semua yang ada puluhan yang dalam jamaah ini adalah tokoh-tokoh masyarakat.
ya, tokoh-tokoh masyarakat. Tidak hanya hidup dengan membaca yang tertulis, tapi bagaimana Anda baca juga suasana masyarakat. Sudah seberapa sopankah masyarakat Anda? Seberapa salihkah masyarakat Anda? Di mana Anda hidup? Saya juga hidup di sebuah kampung, bukan di kota. Seberapa salih? Kalau tidak, bagaimana kontribusi kita? Apakah Anda ikut ke guru membimbing di TPA, TPQ, atau di SD, di MIN, di majelis ta'lim, atau silakan kita. Bagaimana kita sebarluaskan? Yang pertama dulu, menyebarluaskan rahmatan lil alamin tadi, sopan santun, kesalihan, kebaikan-kebaikan kepada lingkungan kita. Sehingga orang melihat kita ini orang yang santun lah. Bukan orang sembarangan, paling kurang. Tidak ada yang lain. Karena kemuliaan kita itu ketika kita tahu memuliakan orang lain. Ingat, orang mulia yang tahu memuliakan orang lain. Orang yang terhormat, orang yang tahu menghormati orang lain. Anda ingat saja ini, kemana saja Anda pergi. Ya. Bukan karena dia pangkatnya besar, bukan karena duitnya banyak, bukan karena keturunan raja, keturunan tidak ada, sama. Tapi mampukah Anda menghormati orang lain? Jadilah Anda terhormat. Ingat, oleh karena itu, kepada para anak kita, anak dari yang kita kandung atau anak yang kita didik, kita pelihara, pulangkan, wariskan nilai-nilai santun ini, nilai-nilai istiqamah, komitmen, ya, ketika dia berbuat sesuatu, nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kebersihan, nilai keturunan, nilai disiplin. Coba, ketika anak-anak kita tidak disiplin, pernahkah mengajarkan disiplin di rumah? Coba Anda lihat. Masing-masing kita ada berapa puluh buah rumah tangga yang nampak di layar ini. Apakah rumah tangga Anda termasuk disiplin? Gimana kalau makan? Apa ada 10 orang 10 jam makan? Itu 10 orang 10 jam makan. Makan seenaknya saja, yang sudah makan itu belum makan. Jadi Anda pikir bagaimana kita ke depan. Padahal ajaran agama memberikan kita itu bersama. Ya, belajar bersama, makan bersama, sehingga adanya kepedulian. Saya kira begitu, Saudara Nelly. Ya, hanya lewat orang tua, terutama lewat ibu, yang paling menentukan seberapa generasi ke depan itu baik atau sebaliknya. Silakan yang lain. Terima kasih Pak. Ibu Nelly, bagaimana? Apa ada pertanyaan lagi yang ingin ditambahkan? Ya, istilahnya nilai-nilai santun ya, bukan kayak zaman sekarang santuy, Pak ya. Kan ada yang sudah lemah sekali. Setelah santuy sekarang, Pak. Baik, terima kasih Ibu Nelly. Ya Pak, silakan Pak. Silakan lagi siapa yang bicara. Ya baik, terima kasih Bu Nelly atas pertanyaannya. Ini saya baca di chat Aceh TBM Tunas Harapan ingin bertanya, silahkan untuk perwakilan dari TBM Tunas Harapan, silahkan mengajukan pertanyaannya. Silakan. Iya Kak. Kan Ibu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini Pak, saya mau bertanya, itu panggilan anak-anak untuk, panggilan antara suami sama istri itu yang baiknya itu gimana Pak? Karena kalau misalkan kalau sekarang kan banyak yang manggilnya adik atau abang gitu. Kayaknya anak-anaknya kadang-kadang kalau lagi ini jadi ikutan Pak, manggil untuk ayahnya abang gitu. Terus kalau misalkan panggilnya ayah atau mama, kayaknya saya pernah dengar juga, cuman saya nggak berani ini karena nggak tahu dalilnya. Itu kalau kita panggil ayah, kesannya kita kayak manggil ayah sendiri, atau kayak suami panggil ke istrinya mama, padahal maksudnya mamanya anak-anak, tapi kesannya kayak manggil mama sendiri Pak. Itu Pak yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Tunas Harapan. Ya, ini lagi-lagi ya, inilah namanya, makanya ada kanun, ada resam, ada adat, kebiasaan ya. Ini macam-macam.
Sebenarnya pada dasarnya panggilan itu nama. Kenapa ada nama? Nama yang paling inti sebenarnya. Itu yang inti. Kemudian tentu kalaulah masih belum ada anak, itu boleh saja panggilan adinda, kakanda, sama dengan misalnya Nabi memanggil Siti Aisyah, Humaira itu hai si merah pipi, kan begitu saja. Adik cantik silakan, abang gagah kan silakan saya. Tapi ingat, ketika kita punya anak-anak dan anak-anak meniru, ini harus ada penyesuaian. Harus ada penyesuaian. Di budaya Aceh begini panggilannya. Oh, Mathigam. Itu kalau anaknya laki-laki, Mathigam, Mathinang. Nah, sekarang ujungnya itu enggak lagi dipanggil. Bukan lagi Masiagam, Masinang, Masikep, Matichung, macam-macam kalau dulu itu panggilan budaya. Ya kan? Walaupun itu tidak panggilan spontan begitu saja, bukan formal. Yang formal tentu biasanya itu Matiagam, Masi Aminah, Mati Dula, ya Tinya, Matinya, begitu kan. Nah, ketika anak-anak kita sudah dewasa, tentu saja ketika kita panggil, ini kan bukan istri memanggil suami itu ayah, maksudnya ayah si anak, kan begitu, sama dengan tadi ya si gam. Atau si suami memanggil istrinya itu bukan mama lamati ibunya, tapi mak si agam atau mak si ino. Nah, itu masalah ucapan itu tentu berdasarkan niat kan, niat. Nah, sama saja kalau Anda dulu, kalau Anda yang belajar fikih itu ada istilah dhihar. Dhihar itu menyamakan antara orang tuanya atau ibunya dengan istrinya, itu jasal. Tapi itu kan niat ya. Di dalam perilaku kan tidak ada orang demikian. Apalagi budaya kita itu lain. Nah, jadi tidak apa-apa yang begitu selama ya kan, itu untuk kemaslahatan dan di dalam kesopanan ya, tidak apa-apa. Jadi orang tidak akan ya kan Tuhan Maha tahu, bukan gimana memanggil suami itu ayah kepada suaminya ayah. Maksudnya kan ayah si anak. Jelas ya? Baik, Ibu, dari TBM Tunas Harapan, apa sudah jelas atau ada pertanyaan yang ingin masih Ibu tanyakan? Udah Kak, udah jelas Kak. Makasih Pak. Makasih, silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lainnya yang ingin ditanyakan dari Bapak atau Ibu perwakilan dari TBM yang lain. Fadallah, silakan difadallah, bertanya silakan. Ya, Bapak Fadallah, dipersilakan bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ingin tanya Prof, sekarang kan sedang maraknya terjadi kalau di dalam rumah tangga itu kan antara ibu dan si ayah sendiri banyak yang bertengkar, bahkan banyak yang terjadi perceraian. Ya efeknya itu terhadap perkembangan si anak gitu Prof. Yang saya lihat di lapangan sih perkembangan si anak itu kebanyakan itu memang terganggu. Adakala mereka lebih kalau bahasa gampangnya lebih liar. Mereka seakan-akan tidak mau dibina, dibimbing atau diatur oleh orang lain. Itu Prof, pendekatan yang bagaimana yang bisa kita ambil untuk bisa gimana kita masuk ke dunia mereka, kemudian kita tarik mereka balik supaya mereka menjadi anak yang lebih baik, Prof. Terima kasih Prof, itu aja Prof. Baik, Saudara Fadlallah. Ini jadi punca utama akar masalah jangan lupa itu rumah tangga. Rumah tangga intinya itu suami istri atau ayah ibu. Bagi Anda yang sudah berumah tangga, pikirkan ini. Bagi yang belum juga pikirkan Anda membina rumah tangga yang bagaimana. Sekarang kalau Anda sekali-sekali main-mainlah ke mahkamah syariah.
itu di sana itu orang antri bercerai. Kan aneh sekali. Ketika mau kawin itu orang heboh satu kampung. Korban binatang besar-besar. Tinggal salat orang buat kenduri. Ya, macam-macam. Tapi habis itu sudah. Makanya yang pertama sekali, ya, apalagi sekarang ini sudah ada model cari jodoh itu lewat WA. Mana yang sangkut la ilaha illallah. Tidak ada pertimbangan lain. Dapat di situ sudah jadi. Ya kan? Jadi tidak ada pertimbangan bagaimana ya dari segi ini. Ingat, kalau hadis Nabi mengatakan orang itu biasa mengawini seseorang karena 4 pertimbangan biasanya. Ya. Karena harta, karena keturunan, karena kecantikan, kegagahan, juga karena agama. Ini enggak ada, kan bagusnya komen di WA itu, di medsos itu ada sudah. Habis itu enggak lama, aneh-aneh sekali memang. Nah, makanya sekarang nih fungsi sosial masyarakat ini harus lebih bersahaja dalam hal bagaimana supaya setiap keluarga yang akan dibina itu benar-benar orang yang saling kenal, saling memahami, akan saling menghargai. Karena apa? Pada mereka lah yang nanti akan lahir keturunan-keturunan yang sehat, yang baik, kader daripada masyarakatnya. Kalau di sini tidak bisa, jangankan urus anak, mereka sendiri berdua asyik terus bertengkar. Ah, ini problemnya di situ. Kalau di sini di rumah, ingat, saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak ada yang 25 rumah tangga yang ada yang nampak hari ini, tidak ada satupun yang neraka, tapi semua itu surga. Ingat, tidak boleh jadi. Ketika ada masalah, bagaimana? Nah, apakah rumah tangga itu selalu licin, selalu hebat, selalu... Tidak harus. Kadang-kadang ada masalah. Ketika ada masalah, perbaiki. Ya. Ketika ada masalah, Anda, suami istri berkomunikasi. Ketika tidak bisa lagi berkomunikasi, minta utusan. Sang laki-laki, sang suami cari utusan, sang istri cari utusan. Utusan inilah yang kemudian nanti akan berbicara untuk mempertemukan kembali. Ingat, cerai itu bukan solusi. Bukan solusi akhir. Itu bahkan sebagian perceraian itu hanya akan menimbulkan masalah baru. Apalagi ketika perceraian itu sudah ada anak. Gimana anak? Anak bagi-bagi, apa anak kambing itu bagi-bagi 2-1. Tidak mudah, ya. Dalam budaya Aceh, anak-anak yang ikut ayah biasanya itu kucar-kacir, anak yang ikut ibu biasanya itu jadi. Biasanya kalau tidak ada hambatan-hambatan lain. Kalau keluarga, ya ini yang kasus di Aceh. Kalau yang meninggal dunia itu, taruhlah sudah ada anak, taruhlah 4 orang anak dalam satu keluarga, kemudian salah satu meninggal dunia, maka anak, ingat, anak ini kalau ditinggalkan ibu yang meninggal dunia, dia ikut ayahnya, maka biasanya anak-anak ini akan kucar-kacir. Mungkin saja bisa jadi, tapi anak-anak tidak lagi dalam satu kesatuan. Satu di sini, satu di sana, nanti sudah kucar-kacir. Bahkan sebagian itu sekolah pun nggak jadi. Tapi kalau biasanya kalau ayah yang meninggal dunia, atau apapun kasusnya, kemudian anak bersama ibunya, biasanya di dalam budaya, jangan lupa ya, ini bukan bicara itu di pusat kota, kemudian anak-anak suruh mengemis di simpang-simpang, bukan itu bicaranya. Tapi di kampung, ya, yang di mana ikatan keluarga masih kuat, anak-anak ini bisa jadi. Dan ini beberapa kasus dibuktikan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, problem utama, mana surah Allah, problem utama itu tentu saja pada keluarga. Keluarga itu harus bersatu apapun, walaupun sudah pecah, ya sudah bisa saja masih dikembalikan lagi, ingat, tetap ada usahanya. Disinilah perlu adanya orang tua keluarga, ada kakek, ada nenek, ada orang tua kampung, orang tua masyarakat yang bisa mendamaikan lagi. Nah, ketika anak ini sudah menjadi liar, bagaimana? Inilah dia. Kenapa dia sampai jadi liar? Berarti ada masa-masa si anak ini dibiarkan, dia itu tidak dipeduli. Sana kalau sejak awal, ya sejak awal, apakah dia pada mata tanah SMP sudah melinakan? Di situ terus tangani. Ya kan? Di situ terus. Jangan biarkan anak-anak kita ini berkeliaran di luar, apalagi jam malam. Ya.
Sekarang narkoba, mabuk-mabukan, porno, ya kan, itu macam-macam, naudzubillah, banyak sekali di luar. Dan yang sayangnya lagi dipergunakan oleh orang lain itu kepentingan mereka. Ketika korban nanti anak kita, yang nggak tahu apa-apa. Ingat, sebagian, naudzubillah, ya, nggak masuk penjara, tapi sudah gila, ya, kena narkoba. Tidak waras, tidak waras. Ini buktinya banyak sekali. Ini Anda yang perlu banyak. Jangan tanya yang sudah kena tangkap dan bahkan terbunuh. Misalnya apa? Ingat, tetap saja kuncinya tanyalah mereka itu dari keluarga yang mana. Kalau keluarga yang tertib, keluarga yang teratur, keluarga yang peduli anak-anak tidak akan bisa berkeliaran di luar. Begitu surah Allah, ya. Ingat. Oleh karena itu, masyarakat juga harus waspada. Di setiap lingkungan, anak-anak mana yang, berapa orang yang ada di luar, yang tidak bisa diurus. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Gerakkan. Anda ini orang muda, digerakkan di kampung Anda, lingkungan Anda ini, ingat. Dan anak kita ini pulang nggak lagi tengah malam belum pulang. Kerja tidak ada, sekolah tidak ada, hati-hati sekali. Ingat bahwa masyarakat bertanggung jawab, ya, terhadap, juga bertanggung jawab. Tapi yang pertama tetap tidak orang tuanya, ibunya, ayahnya kepada anak tersebut. Kemudian masyarakat. Saya kira begitu, Fadlah, ya. Ya, terima Baik, kasih. Bapak Fadalah, ada yang ingin ditambahkan lagi? Pak Fadalah, ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup jelas? Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari TBM Albana Novi Fitri. Mungkin Ibu bisa bertanya langsung? Ya, Ibu dari TBM Albana. Halo, Assalamualaikum Ibu dari TBM Albana. Mungkin Ibu dapat bertanya langsung kepada Bapak Yusni ya, untuk pertanyaannya. Ya, baiklah. Baik. Boleh videonya tolong dihidupkan, Ibu? Nggak bisa hidup video nih, Bu. Oke, silakan. Oke, baik. Silakan, Ibu. Silakan. Ya, jadi gini Pak, gini, tadi kan Bapak udah bilang, kalau misalnya bagaimana karakter orang tua, begitu juga karakter anak. Nah, ada sebagian Pak kan, kedua orang tuanya ini baik banget, bahkan ustazah jatuh ke anaknya tuh bandelnya naudzubillah. Nah, itu efek dari mana Pak? Baik, nah bagus. Ada anak tengku, nakal, bisa jadi, kan begitu. Ada anak polisi mencuri, nah misalnya. Ada anak orang kaya, penipu, kan bisa jadi. Bukan tidak ada. Nah, ingat, apakah anak-anak itu hidupnya di rumah selalu, atau ada masa dia berada di luar rumah? Inilah yang perlu kita lihat. Kenapa? Pada dia itu kita lihat anaknya, ibunya tengku, maknya tengku, abangnya tengku, kok dia sudah nakal sendirian. Di mana sumber nakalnya ini muncul? Apakah di dalam lingkungan rumah tangga atau di luar? Oh, taruh di rumah tangga. Baik. Kenapa dia nakal? Jangan-jangan karena dia anak tengku misalnya, dimanjakan oleh murid-murid tengku. Coba. Ketika dia lihat taruh duit di mana, dia ambil duit, enggak, dia lapor. Mulailah dia itu belajar mencuri. Enggak apa-apa, ya muridnya tengku, muridnya abu, muridnya saya, dia enggak lapor, enggak apa. Terus pelan-pelan. Nah, misalnya begitu. Itu kalau di dalam rumah jadi banyak. Ada kalanya juga sang ibu sendiri karena terlalu sayangnya, Bu, saya mau beli rokok, jangan. Kemudian dia belilah rokok, kemudian dan sebagainya. Kemudian mula-mula dia dikasih, kemudian dia curi juga ibunya punya. Enggak apa-apa. Terus udah. Jadi bisa saya di rumah. Belum lagi kalau di luar apalagi. Di rumah saja bisa.
ketika tidak ada dilatih, dididik secara disiplin. Apa aturan rumah tangga? Yang tidak boleh bohong, misalnya. Yang tidak boleh mencuri. Adakah itu? Yang tidak boleh menghina orang lain. Setiap rumah tangga yang baik itu ada disiplin. Jangan hanya disiplin kepada anak orang lain. Kadang-kadang nih, jangan lupa. Ya, saya guru juga. Ya. Itu baiknya, itu disiplinnya dengan anak orang lain. Anak orang sendiri nggak bisa disiplin. Begitu. Nah, jadi ini yang problem-problem juga. Itu guru-guru itu pandai mendidik anak orang lain. Nggak pandai mendidik anak. Tunggu-tunggu sebahagian itu yang pandai dia mendidik anak orang lain. Anak sendiri nggak pandai juga. Nah, ya, ada masalah. Karena apa? Ada emosi tidak seimbang ya antara dia orang tua dengan anak. Ini kadang-kala bahkan kadang-kala dibedakan, nggak disamaratakan, diistimewakan. Ketika pengistimewaan saja itu sebenarnya itu sudah memulai mendidik dia untuk tidak normal. Tidak normal. Hati-hati. Jadi sangat mungkin, bukan tidak mungkin. Nah, kan? Dan ini juga, dan ini kalau kita baca kisah-kisah para nabi itu, seberapa orang nabi itu yang anaknya baik, berapa orang nabi yang anaknya juga tidak baik, apa termasuk Nabi Nuh misalnya kan, dan sebagainya, termasuk Nabi Adam juga akan ada anaknya yang tidak beres kan. Jadi ada itu. Tapi ingat itu kalau dipeduli dengan baik, ya, walaupun dia orang sederhana saja, tapi anaknya akan jadi. Anda nanti, ya, kalau Anda mengadakan pengamatan dan penelitian, lihatlah di kampung saudara, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang santun, anak yang sukses, apa faktornya? Apakah karena pedulinya? Dan sebagainya. Sudah jelas ya? Baik, untuk Ibu dari TBM Albana, Ibu Novi, bagaimana Ibu? Ada yang ingin ditambahkan lagi pertanyaannya? Enggak Bu, udah jelas kok. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Bapak ada pertanyaan selanjutnya dari perwakilan TBM Pustaka Kertas, Ibu Vera. Ibu Vera boleh diaktifkan videonya agar dapat bertanya langsung. Baik, terima kasih Ibu Vera, silahkan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Prof. Jadi saya ada mendengar sedikit tentang seperti hukum pernikahan gitu, yang mana di dalam pernikahan tersebut jika kita menyamakan diri kita atau pasangan kita dengan anggota keluarga kita, itu bahkan bisa menjadikan rumah tangga kita atau pernikahan kita itu jatuh. Nah, gimana sih penjelasan lebih lengkapnya, Prof, mengenai hal tersebut? Karena saya masih kurang pengetahuan di bagian itu. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa menyamaratakan ini? Menyamakan apa maksudnya? Coba sekali lagi. Jadi pernah saya dengar itu di masyarakat kita itu. Oh ya, karena saya juga baru pertama kali mendengar. Saja. Iya, baik. Contohnya itu misalnya ada misalnya suami saya, misalnya pasangan atau suami saya gitu. Nah, saya menyamakan seperti kok suami saya cara berjalannya itu sama seperti ayah saya. Kok suami saya suaranya itu mirip sama adik saya. Pokoknya contohnya seperti itu sih, Prof. Nah, ya. Ya, baik. Sudah jelas ya. Oke. Ini ya begini, ini ada fikih babnya bab zihar, bab rumah tangga. Zihar itu budaya Arab dasarnya, budaya jahiliyah. Ketika sang suami tidak lagi senang pada istrinya, ada budaya di sana caranya supaya jatuh cerai, dia samakan dia dengan ibunya. Nah, itu sebenarnya pada dasarnya itu. Dan itu tidak dalam budaya kita. Nah, kamu ini memang ini belakang kamu seperti ibuku nih. Maksudnya niatnya itu dia sudah muak sama istrinya itu, nggak mau lagi. Sudah jelas? Sedangkan dalam tadi Anda katakan tadi itu tidak ada urusan. Soalnya anak kami ini pas suaranya seperti kakeknya. Wah, ini anak
Tidak ada masalah itu, kan? Ini memang niat. Jadi yang penting niat. Nah, itu di dalam bab fikih namanya zihar, ya. Zihar menyamakan istrinya itu, ya, istrinya itu yang ada kasus istri si suami yang tidak lagi senang pada istrinya, maka untuk mempercepat proses itu dia lafalkan. Yang enggak dia lafalkan, dia kucerai kamu. Dia lafalkan kamu ini seperti ibuku. Udah. Sama dengan dia mengharamkan istrinya, sama dengan haram ibunya kepada dia. Soalnya begitu. Ini ingat dari asal dari tradisi. Sudah jelas ya? Nah, itu intinya itu. Dalam budaya kita tidak ada itu. Ya kan? Tidak ada itu. Dan orang nggak tahu pun tidak itu. Nah, itu di Arab itu dulu itu budaya itu, tradisi. Nah, jadi tidak senang sama istri daripada ngomong sudah. Jadi waktu masa Nabi terus nggak bisa lagi. Kalau Anda mengungkapkan zihar, menyamakan itu arti Anda jatuh talak. Itulah kasusnya. Baik. Mudah-mudahan sudah dipahami ya. Tapi di budaya kita itu tidak ada. Baik, Ibu Vera, gimana? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Atau ada hal yang ingin masih ditanyakan? Enggak. Alhamdulillah sudah paham. Baik, terima kasih Ibu. Ya, ada yang masih Prof. bertanya dari peserta kita, Ibu Uswatun. Silahkan Ibu pertanyaannya. Silakan Ibu Uswatun. Ibu Uswatun, kenapa itu dagunya kok ditumpang selalu apa? Sakit dagu? Hah? Ditumpang selalu dan suram. Jangan suram di depan kamera, harus gembira. Baik, silakan. Saudara Ronald. Mana Ronald? Silakan komentar. Ya. Ini masih siang ini, jangan tidur dulu. Ya, Bapak aja masih semangat ya Pak, apalagi kami yang muda-muda ya Pak ya, harusnya jauh lebih semangat. Ya, orang muda-muda kok sudah. Saya berapa seminar sudah hari ini. Tadi jam 10 sampai jam 12. Di sini juga. Sampai mati listrik, udah macet. Udah. Jangan Anda masih panjang umur, masih itu ya bergembira. Pak. Silakan. Baik, ya, silakan Ronald. Baik, di sini Ronald pengen tanya nih Pak, kan kita tahu nih Pak, sekarang di Aceh lagi marak-maraknya yaitu game yang apa tuh Pak, game online ya, yang chip-chip itu Pak. Itu malah kita lihat sudah merajalela dan masuk ke ranah-ranah baik itu orang tua, anak-anak, di kalangan semua usia Pak, kan. Jadi dengan tantangan seperti itu Pak, khususnya kita di Aceh gitu kan, terkenal dengan kebudayaannya dan juga istilahnya syariat Islamnya, gimana sih Pak caranya biar kita bisa memberikan ya walaupun tidak sepenuhnya tapi sedikit bisa membantu untuk anak-anak ini, generasi kita ke depan terhindar Pak dari maraknya game-game yang tidak jelas ini, yang sebetulnya itu memang haram sih Pak ya, karena orang itu anak memperjualbelikan chip itu dengan harga sekian, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, Saudara Ronald, bagi Anda memahami itu ya? Ronald? Memahami Pak. Memahami Pak. Bagus. Tapi Jadi inilah, kan orang kan sudah bisa kumpulkan duit dengan itu ya kan, bisa diperjualbelikan poin-poin itu ya kan? Betul Pak, betul. Nah, jadi ini ingat, seberapa orang pejabat kita, seberapa orang ulama kita yang sudah memahami itu. Nah, ini yang problemnya. Kami sudah mendiskusikan itu, dan menurut saya itu pantas dilarang. Ya. Belum lagi masalah habis waktu yang mubazir, ya. Tapi ini juga sudah berdampak kepada cari duit. Ada orang-orang yang jumpa itu tidak lagi bicara, ada poinnya. Bisa saya beli poinnya. Kamu mau beli poin aku? Sampai begitu. La ilaha illallah. Jadi benar. Oleh karena itu ingat, yang pertama ya, banyak aspek ya daripada yang game online itu saya kira sudah semi ya.
ada unsur spekulasi, ada unsur judinya di situ. Menurut saya itu pantas untuk dilarang. Nah, sekarang saya kira ini perlu kita sampaikan kepada lembaga, ya, lembaga yang pertama sekali itu lembaga keulamaan, ya kan? Apakah kantor agama, MPU, Dinas Syariat mengkaji game-game itu. Nama resminya apa game itu, Saudara Ronald? Kurang tahu Pak, bukan chip-chip gitu Pak. Ya, disebut game online saja kan? Ya, game online. Nama umum game online saja. Ya, tapi ada, bukan dulu kan ada Emon dulu Pak. Macam-macam dulu ya, tapi yang sekarang bukan, yang dulu beda dulu. Itu juga pokoknya yang menghabiskan waktu, mengasyikkan, lupa makan, lupa salat apalagi, dan ada untung juga bisa rugi. Baik, terima kasih. Ini mudah-mudahan teman-teman yang ada di forum ini memahami game online sekarang ini, sebahagiannya itu sudah mengandung unsur judi, unsur spekulasi. Ya, ini mohon dipahami. Nanti mari kita kaji, nanti kemudian kita sampaikan kepada lembaga yang berwenang untuk mengkaji lebih lanjut. Ya, begitu. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Ronald. Terima kasih Ronald, terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Juga sekarang ada game baru Pak, namanya Imposter. Dia game cara main gamenya harus menuduh-menuduh, memfitnah-fitnah orang. Tentunya pasti game tersebut merusak moral anak-anak muda kita. Coba. Inilah budaya yang mengalahkan budaya rumah tangga. Nah, sekarang makanya itulah yang terjadi di medsos. Berapa banyak yang benar di medsos, berapa banyak yang bohong, berapa banyak yang fitnah di medsos itu. Umumnya tidak benar. Dan itu bertentangan sekali dengan kenyataan, dan itu dosa. Hati-hati sekali. Dan ini dilatih lagi lewat game itu. Jadi game memfitnah, ya kan? Game cari duit. Tidak benar itu semuanya. Selama tidak menjadi, dan itu bertentangan dengan ajaran agama, karena agama kita rahmatan lil alamin. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Sepertinya perwakilan dari Aceh TBM Afi ingin bertanya. Silahkan Bapak. Bapak yang pakai baju batik. Maaf saya tidak bisa membaca nama lengkap TBM-nya. Avicenna, Muhammad Avicenna. Ya, Avicenna, silakan. Bapak, audionya belum hidup, Pak. Dihidupkan tuh mic-nya dulu. Oke, baik. Sudah kedengaran, Pak? Ya. Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, jadi saya mewakili dari TBM Avicenna yang bertempatan di Desa Pelulada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Jadi saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak Profesor Yusni Sabi. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa tanggung jawab masyarakat kepada anak-anak itu sangatlah besar. Jadi ini pribadi saya, pengalaman saya yang saya rasakan di kampung dulunya Pak kan. Ya. Istilahnya waktu maghrib itu, waktu mau masuk maghrib itu, anak-anak kampung itu yang seumuran saya, yang seumuran kayak saya ini, belajar itu menuntut ilmu agama itu ke daerah ataupun ke pesantren terdekat itu Pak kan. Jadi sebahagiannya lagi asik main HP itu di warkop atau asik main HP, baik itu main game itu Pak kan. Jadi saya mencoba mengajak anak-anak yang di bawah umur ataupun seleting saya itu untuk mengaji itu ataupun untuk ilmu agama di pesantren. Tapi ajakan saya itu malah mereka mengabaikannya itu, nggak menghiraukannya itu. Jadi pertanyaan saya, adakah pendekatan yang lain menurut Bapak untuk supaya anak-anak yang tadinya supaya yang seumuran yang seleting saya itu inisiatif atau termotivasi untuk menuntut ilmu agama. Sekian Pak. Baik, Saudara Avicenna Muhammad. Banyak cara untuk mengumpulkan anak-anak, ya, memberi motivasi kepada anak-anak. Ada macam-macam, ya. Ingat, kita baru saja meninjau beberapa kampung yang berhasil, ya kan, mengembangkan kampungnya itu bahkan menjadi kampung wisata. Jadi di kampung itu digerakkanlah yang namanya kesenian kampung, adat istiadat kampung,
termasuk makanan kampung dan sebagainya itu, dengan memberi porsi, dengan memberi kesempatan kepada anak-anak remaja-remaja di kampung itu mengambil bagian. Nah, saya kira kalau adanya kepedulian daripada tokoh-tokoh kampung itu, dimanapun kita berada, untuk mengatur anak-anak jangan berada di warung-warung kopi sedang maghrib, jangan hanya main HP sedang maghrib. Karena jangan lupa, HP itu siapa yang kasih? Ayah ibunya. Ingat, sudah siapkah sang ayah, sang ibu, dan masyarakat kita bahkan bekerja sama dengan kedai kopi di kampung, ya, bahkan dengan menasah kemana anak-anak kita ini, bahwa sekian, kalau perlu warung kita tutup, kemudian kita anak-anak kita arahkan kemari dengan kegiatan 1, 2, 3, apa yang mereka maui. Apa yang mereka mau ini penting sekali, Saudara Muhammad, ya kan? Apa yang anak-anak mau sehingga dia itu bersedia dibantu. Nah, ini seperti beberapa kampung yang sudah berhasil, bahkan bisa menghasilkan penghasilan ke kampung itu dengan bisa digerakkan oleh, tetap ini tidak bisa kerja sendirian. Kalau Anda sendiri yang bekerja itu, bahkan nanti Anda bosan, dilecehkan, ditertawain, tidak bisa. Ayah saya nggak suruh, kenapa Anda? Jadi nanti kita jadi jengkel. Enggak. Ini harus tetap kesediaan daripada kampung, ya, daripada masyarakat kampung. Maka saya katakan pada awal presentasi tadi kan, rumah tangga, lembaga pendidikan, dan kampung masyarakat sekitar ini. Seberapa ketatnya masyarakat kita ini dalam menangani anak-anak muda di kampung sangat menentukan. Anda harus mengajak tokoh-tokoh masyarakat, pergi ke Kesyik, pergi ke Imum, pergi ke Palajurung. Bagaimana anak-anak kita ini tidak benar. Dan itu terjadi kenapa? Karena beliau-beliau itu rela saja atau nggak peduli. Itulah dia. Kalau peduli tidak, mereka tidak. Tetap karena banyak kampung-kampung yang sudah berhasil mengerahkan anak-anak itu untuk beraktivitas, berkegiatan yang bermanfaat. Begitu, ya. Cari cara tetap dengan musyawarah kampung. Kan? Kalau saya kan nggak bisa nggak melihat, ya. Apa anak-anak itu, apa potensi kampung yang ada, apa keinginan anak-anak. Nah, itu. Siapa pembimbingnya nanti? Kalau misalnya latihan tari dalai, itu satu hal, atau mengaji, atau muhadarah, atau apapun kegiatan, atau keterampilan, macam-macam. Banyak yang sudah kampung-kampung yang sudah bangkit sekarang dari kesadaran-kesadaran yang sia-sia selama ini. Begitu, Imai. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak Muhammad dari TBM Hafizena? Pak, ada ingin pertanyaan tambahan atau sudah dapat dipahami? Insya Allah sudah dapat pahami, Pak. Makasih Pak jawabannya, Pak. Ya, dan Anda coba bergerak, ya, Anda tokoh kampung sekarang. Jadi di situ Anda bicara baik-baik. Ingat, Anda jangan pikir Anda masih muda, tidak. Sampaikanlah baik-baik, sama dengan surah Fadalah tadi kan, masalah berkaitan dengan game itu. Coba bicarakan baik-baik. Orang akan mendengar, jangan lupa. Kan sama saja dengan bicara pada saya, Anda bicara pada tokoh di sana. Ya, berikan alasan, berikan bukti. Beliau akan sadar nanti insya Allah. Ya. Bahkan sekarang, ya, apalagi kalau dekat Anda itu ada universitas, nanti beritahukan ada KKN mahasiswa sebahagian. Ada perguruan tinggi di situ. Bisa kerjasama Anda lapor. Akan dipeduli, akan ada faedahnya. Tetap saja harus ada yang menggerakkan. Kalau enggak orang asyik saja. Nah, begitu. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih kepada semua peserta. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 15.23, artinya kita sudah di penghujung acara kita atau sesi kita saat ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada 1-2 kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu bahwa rumah tangga, anak, ayah, ibu merupakan salah satu pilar pendidikan, jadi harus diperhatikan keberlangsungannya, juga kesejahteraannya, juga kualitasnya. Demikian juga untuk perempuan yang merupakan dapat bertindak sebagai ibu,
juga harus kita perhatikan keselamatannya dan kemaslahatannya, karena beliau adalah calon atau nantinya akan menjadi pendidik pertama bagi anak-anak yang dapat menentukan bagaimana bentuk atau kualitas generasi ke depan kita. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Prof. Yusni Sabi. Kami ucapkan terima kasih sekali atas ketersediaan Bapak untuk mengikuti acara ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi amal jariah bagi Bapak dan dapat bermanfaat bagi kami semua. Saya tutup acara kita hari ini. Terima kasih bagi yang lainnya sudah tetap setia bersama saya Rahima hari ini sebagai moderator Anda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Saudara Ronald Octavianda untuk sesi penulisan dan testimoni. Saya persilahkan kepada Bapak Ronald Octavianda untuk sharing pengalaman ataupun hal-hal yang lain. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ronald. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua peserta pelatihan. Jadi mohon maaf nih, saya sedang berada dalam perjalanan kan. Jadi di sini saya ingin sharing sedikit kepada kawan semua yang sudah berhadir di link Zoom kita, pertemuan Zoom meeting kita pada hari ini. Nah, tadi saya mendapat kabar untuk sharing nih testimoni tentang kebudayaan kepada kawan semua bagian literasi yang ada di TBM-nya masing-masing. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah saya memaparkan apa yang saya akan paparkan sebentar lagi. Berbicara budaya nih, kalau kita Aceh, memang Aceh itu terkenal dengan kebudayaannya yang bermacam ragam ya. Mungkin saya sendiri spesifiknya di bidang seni tari tradisional gitu. Saya juga seorang founder sanggar dan pernah juga menjadi seorang relawan sampai saat ini di TBM Ar-Rasyid Banda Aceh. Dalam hal kebudayaan, dalam hal kita memperkenalkan sisi kebudayaan khususnya spesifiknya di bidang seni tari tradisional, itu memang ada sedikit kendala ya, di mana dengan zaman yang seperti ini yang semakin canggih, hal-hal yang berbau tradisional mungkin yang dirasakan, yang diminati oleh generasi muda kita itu bisa dibilang sedikit ya, bisa sedikit. Akan tetapi disitulah kita mungkin berpikir harus lebih kreatif gitu. Gimana sih cara kita memperkenalkan dan mengajak nih generasi muda untuk ikut melestarikan nih nilai kebudayaan Aceh gitu. Karena seperti pepatah Aceh mengatakan, mate ane numpak jerat, gadoh adat tanpa tamida. Jadi di sini kita tahu nih, kalau misalnya kebudayaan yang dulu sudah diperkenalkan oleh nenek moyang kita kepada generasi kita sekarang, itu udah mulai kelam. Jadi kalau udah hilang adat itu nggak tahu lagi kita mau cari kemana. Nah, jadi karena itu dan juga dengan zaman sekarang ini tentunya kita harus tahu nih gimana cara memperkenalkannya. Ya mungkin dengan menggunakan media sosial seperti itu ya, kita buat semacam untuk video tutorial sehingga mereka tuh pun bisa belajar di rumah gitu. Nah, untuk kebudayaan sendiri bagi kawan-kawan ya, khususnya kan ini pegiat literasi semuanya. Kita tahu nih anak-anak nggak cuma kalau di pustaka atau TBM, mereka itu kan cuma datang baca buku, otomatis bisa dibilang itu kegiatan yang monoton gitu ya, yang sangat monoton. Kenapa sih nggak ada kayak seni tari? Mungkin bisa dibuat seni tari di TBM-nya kawan-kawan gitu, saran dari kami ya. Karena itu juga bisa menjadi media literasi dan pengajaran nilai-nilai moral gitu. Karena di lirik-lirik lagu syair Aceh itu terdapat moral-moral yang mengajarkan tentang moralitas gitu. Contohnya kayak istilahnya berbakti kepada orang tua atau menjaga kebudayaan, seperti itu. Banyak sih terdapat di lirik-lirik lagu-lagu Aceh gitu ya. Jadi di sini pun juga menjadi media hiburan bagi anak-anak. Jadi mereka di saat mereka itu sudah istilahnya gimana ya,
lelah atau udah saat membaca kan juga butuh istilahnya nggak cuma membaca tulisan-tulisan, tetapi mereka juga bisa mengembangkan skill. Kan tarian itu juga sebagai skill bagi anak-anak yang datang ke TBM gitu. Jadi akan lebih menjadi satu daya tarik juga untuk anak-anak datang ke TBM. Karena ke TBM itu yang terpikir anak-anak adalah untuk membaca karena itu pustaka. Sebetulnya tidak, di dalam TBM itu kita juga bisa mengembangkan skill. Contohnya ya kayak kita ngajari nanti seni tari, seni vokal. Nah, jadi buat teman-teman mungkin kalau ada istilahnya apa ya, skill sendiri untuk bisa ngajarin tarian, ajarin aja. Karena mereka anak-anak di Aceh ini kita juga harus bangga loh dengan kebudayaan Aceh. Malahan kalau kita lihat di Jakarta, di mana itu malah mereka yang lebih apa ya, yang lebih energik dengan tarian Aceh. Karena tarian Aceh kan itu energik, dia penuh powerful dan semangat gitu. Nah, jadi itu sih yang harus kita lakukan. Mungkin ya saran sedikit untuk kawan-kawan nih peserta webinar yang ada TBM. Gitu sih. Mungkin cukup sekian untuk testimoninya. Kalau ada hal yang ingin tanyakan, boleh silahkan. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin bertukar pengalaman dengan saudara Ronald yang jauh lebih berpengalaman mungkin untuk hal-hal yang bersifat kegiatan ekstra di TBM-nya masing-masing. Baik, teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dibagikan? Silakan. Ya, Ibu Nelly, silakan Ibu. Iya, saya mau tanya. Soalnya suara di HP agak sedikit kecil ya. Jadi, iya, Bu, maaf. Kalau itu seni dikaitkan dengan TBM, artiannya itu apakah sama nanti perannya itu seperti PKBM gitu kan? PKBM kan ada juga seni tariannya untuk melatih anak-anak peserta didiknya untuk seni, belajar seni, tari, gitar dan sebagainya kan? Kan ada juga PKBM itu kan gabung juga dengan ada dalamnya TBM seperti itu. Jadi TBM gimana menggabungkan dengan seni seperti seni tari, seni musik itu, apakah nggak berbentrok dengan kegiatan yang dilakukan oleh PKBM gitu? Apa jadinya tempat belajar kan? Kalau TBM kan taman membaca gitu ibaratnya ya, taman membaca masyarakat. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana pendapatnya atau tanggapannya saudara Ronald? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nelly atas pertanyaannya. Mungkin kalau keterkaitan Ibu ya, kalau keterkaitan kita bilang seperti ini Bu. Karena seni itu sebetulnya seni bisa masuk ke segala hal gitu ya. Kalau berbicara memang TBM itu fokusnya ke bidang literasi aja, Ibu mungkin harus lakukan riset di sana, anak bakalan suka gak dengan membaca aja gitu ya. Karena seni ini luas loh Bu, gitu. Jadi kalau sekarang saya spesifiknya di seni tari, saya melihat ketika saya mengajarkan seni tari kepada anak-anak dan anak-anak termotivasi gitu. Jadi kalau membaca ini mungkin daerah saya yang udah pengalaman saya, anak-anak itu kurang Bu di minat baca, apalagi kita di Aceh itu memang sangat kurang minat literasi anak-anak. Jadi salah satunya kita bisa engage anak-anak tersebut dengan ya hiburan itu didapat di kalau mereka udah join dengan kesenian, dekatkan nih belajar yuk gimana sih cara apa sih latihan kayak dari Ratu Joroja Saman itu apa, dari mana asalnya, sehingga mereka membaca itu karena mereka sudah istilahnya tahu nih, dan ini misalnya dari istilahnya siapa sih yang ciptainnya. Jadi mereka baru larinya ke klasik membaca seperti itu Bu. Tapi kalau berhubungan dengan kegiatan yang bentrok dari seperti itu. Nah, seperti itu. Yes. Terima kasih. Oke Ronald, saudara Ronald, tadi informasi bagian terakhir boleh tolong diulang karena suaranya putus-putus dan videonya freezing. Saya pikir di tempat saya nih putus-putus ya. Oh. Bukan Bu. Halo Ronald. Oke, sepertinya sedang ya
Mungkin karena beliau dalam perjalanan ya, Di. mungkin ya sedang ada masalah sinyal. Untuk Saudara Ronald, kita tunggu beliau untuk bisa login kembali. Baik Bu Nelly, kira-kira bagaimana tanggapannya? Ya, oke, beliau sudah on kembali. Baik, silakan Ronald. Ya, sorry Kak ya, ini lagi di perjalanan soalnya. Iya. Baik, tadi di mana? Di bagian mana tadi yang nggak jelas semua ya? Bagian terakhir enggak. Yang lain jelas. Bagian terakhir kalau kegiatannya bentrok. Oh ya, kalau kegiatannya bentrok, mungkin dari pihak TPM-nya, pengurus TPM bisa disetting nih waktunya kapan. Kan nggak setiap hari nih belajar istilahnya membaca aja gitu kan. Jadi bisa kita kolaborasikan nih, misalnya tentang hari ini, oke lah, materi hari mungkin adik-adik membaca tentang sejarah nih, sejarah Aceh atau seni tari Aceh gitu. Jadi sekalian praktek. Jadi mereka nggak cuma tahu teorinya, tapi juga bisa praktek. Oh gini loh tari saman itu, oh gini loh tari Ratu Jaro. Nah, jadi bisa dikolaborasikan itu. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Ronald. Terima kasih Bu Nelly. Pak Muhammad, ada yang ingin ditanyakan? Ada Kak. Baik, silakan Bapak Muhammad. Baik, saya ingin kepada Bang Ronald tentang pengalaman Bang Ronald itu kan. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Bang Ronald tadi kan, bahwa itu TPM itu bisa dikembangkan berbagai program, tidak hanya membaca itu kan. Bisa digabungkan juga dengan kesenian gitu kan. Ya. Jadi saya tanya sedikit, apa sih pengalaman itu yang paling terkesan di saat Abang itu menjadi relawan di TPM Rashid sendiri? Baik, kalau pengalaman terbesar nih ya, yang saya rasakan di saat saya menjadi relawan di bidang, khususnya di bidang kebudayaan itu adalah di mana kita bisa istilahnya ilmu yang kita punya nih, ilmu kesenian kita bisa kita punya, kita sharing ke mereka, dan anak-anak ini senang gitu. Jadi kesenangan kita itu, kesenangan saya pribadi adalah ketika melihat orang lain, anak-anak yang saya ajarin, mereka senang, dan mereka akan merasakan yang apa mereka istilahnya, apa yang saya rasakan. Alhamdulillah tuh di tahun 2018 kalau nggak salah, kami diundang ke Jakarta, tampil di acara Gramedia Reading Community Competition. Dan itu dari Aceh, alhamdulillah penampilannya sangat luar biasa gitu ya, dan semua standing applause. Jadi disitulah kesenangannya gitu. Jadi anak-anak pun kalau mereka sudah mereka bisa udah merasakan nih gimana sih semaraknya kita bisa tampil di atas panggung gitu ya, sehingga motivasi mereka itu habis itu ingin tahu tentang satu hal itu lebih meningkat gitu. Jadi disitulah kita bisa istilahnya memotivasi ke hal yang lain. Nah, jadi itulah mungkin ya sharing pengalaman sedikit, karena kalau kita istilahnya sudah suka dengan satu hal, maka sudah kita percaya nih hal apa yang kita lakuin sekarang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya udah, yuk sama-sama nih kita sharing, bertukar ilmu dan transfer ilmu kepada generasi muda kita. Seperti itu Pak Muhammad. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ronald dan Bapak Muhammad atas sharingnya, sharing pengalamannya, membagi pengalamannya. Ada teman-teman lain yang ingin masih bertanya? Mungkin Bapak Endri. Silakan. Dari Rumuh Literasi. Atau dari TBM Cinta Baca. Silakan. Ada yang lain? Baik, mungkin sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya cek dulu jadwal kita hari ini sampai jam berapa. Ya, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Untuk jadwal kita hari ini sampai pukul 16 jam 4:15. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih ingin membaca.
yang masih ingin membagikan informasi atau pengalaman, saya persilahkan. Jangan sungkan. Dari berbagi pengalaman itu Ya, bahkan silakan. mungkin kita bisa mendapatkan satu ide untuk membuat TBM kita menjadi lebih baik. Silahkan Ibu dari TBM Tunas Harapan. Iya Kak, saya mau sedikit sharing Silakan, Bu. tentang kita adakan di TBM kita. Jadi kan Kak, kita di TBM itu nggak cuma fokus ke anak-anak membaca, kita juga ada buat bantu ibu-ibu yang buta aksara. Jadi kalau kita langsung bertanya ke ibu-ibunya, ibu-ibu ada yang belum bisa membaca nggak? Itu dari situ mereka itu nggak akan, istilahnya gimana, nggak akan mengaku kalau mereka itu nggak bisa baca. Jadi trik yang kita buat itu kalau tadi itu larinya ke bidang seni, kalau kita di TBM itu kita cobanya ke tata boga. Jadi di situ di TBM kita buat kegiatan misal kayak membuat kue bolu. Nah, dari situ kita undang ibu-ibunya, terus kita kayak sekedar kasih resep gitu. Dari situ kita tahu kalau ternyata ada ibu-ibu ini yang banyak Bu itu di daerah kami itu ibu-ibu yang ternyata belum bisa baca. Jadi dari situ pendekatannya mungkin secara pribadi, kegiatannya nggak terlalu formal. Misalnya kita sambil buat kue, nanti kita duduk-duduk, kita ajarin ibunya pelan-pelan gitu Bu. Mungkin itu trik yang kami lakukan di TBM, mungkin bisa jadi pengalaman untuk TBM lain juga untuk membantu terutama ibu-ibu yang sudah berumur yang nggak mau lagi kalau langsung kita ajak untuk belajar membaca gitu. Sekian Kak Abi, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu dari perwakilan TBM Tunas Harapan. Ya, ternyata jadi salah satu ide yang sangat cemerlang ya. Jadi kita masuknya bukan dari sisi memang kependidikannya, tapi dari kebutuhan mereka. Jadi mungkin bisa sambil sharing, Bu, ini cara bacanya gini, ini nama kalau tepung terigu gini tulisannya, jangan sampai nanti ditipu. Misalnya seperti itu contoh simpelnya saja. Atau misalnya tepung maizena, yang mana tepung maizena nggak hanya kenal dari kotaknya, tapi bisa membaca tulisannya. Seperti itu. Baik, Ronald, ada lagi yang ingin dibagikan? Baik, mungkin ini sih Kak kan. Untuk kawan-kawan nih founder atau pengurus TBM-nya masing-masing, sekarang kan kita di zaman misalnya teknologi nih kan, mungkin untuk kawan-kawan saran juga diaktifin tuh media sosialnya. Jadi untuk TBM-nya itu memang ada media sosial seperti Instagram, Facebook, atau bisa juga ke website. Jadi kegiatan yang kawan-kawan lakuin di TBM-nya masing-masing, jadi nggak cuma ngerasainnya tuh sendiri aja loh, jadi bisa di-share ke media sosial, Facebook, jadi orang-orang di sana pun tahu nih TBM ini lagi ada apa sih gitu kegiatannya. Jadi pun orang-orang tahu gitu kan kalau TBM kita ini istilahnya jalan aktif gitu. Nah mungkin untuk itu aja sih Kak yang mau orang sharing, istilahnya gunakan media-media ini, media sosial yang sekarang ini dibuat, misal yang udah ada kita gunakan, kita promosi ini kegiatan yang ada di TBM. Itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan, boleh ditanyakan. Ya baik, terima kasih Ronald. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik Kak. Ya, saran dari Ronald sangat bermanfaat ya, karena sekarang sebenarnya semuanya di-share di media sosial. Jadi teman-teman akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Jadi kalau tadi Ibu Nas dan Pak Yusni sudah menyebutkan bahwa media sosial merupakan salah satu tantangan yang sangat besar untuk kita sekarang dalam kemaslahatan TBM, apa salahnya media sosial tadi atau internet tadi atau digital tadi kita ubah jadi salah satu keuntungan untuk kita. Jadi dengan cara membuat laman sosial, mempublish atau mempost kegiatan-kegiatan positif yang sudah ada, selain bentuk apresiasi bagi dermawan, juga bisa jadi menjadi bentuk apresiasi bagi kawan-kawan yang aktif berada di TBM. Dan satu hal yang saya yakini dan sudah buktikan dari beberapa kerja sosial yang saya ikuti,
kalau kita sudah punya nama di media sosial sekarang, tentunya dermawan akan jauh lebih gampang mempercayai kita. Ya. Karena kita dianggap sudah punya track record atau bukti dari pekerjaan kita. Jadi orang nggak berpikir lagi ini siapa yang minta, siapa mereka. Karena kan nggak mungkin ditanyakan langsung sama kita. Jadi mereka bisa cek media sosial kita, kegiatan-kegiatan kita. Jadi akan jauh lebih bermanfaat. Tidak ada salahnya. Juga anak-anak pasti senang nanti. Mereka bisa masuk media sosial sedang menari atau membaca. Gitu. Iya, betul-betul sekali. Baik. Oke, baik. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan lagi, rasanya belum waktu azan asar ya? Belum kan? Jadi bisa kita mulai. Sudah. Oh, ada yang sudah ya? Lagi ini. Baik, sebentar saya cek dulu bagaimana prosesnya, karena setelah ini kita akan masuk sesi menulis. Terima kasih Saudara Ronald untuk partisipasinya dan keterlibatannya dalam acara kita kali ini. Oke, panitia bilang kita istirahat dulu. Kita berapa menit? Oke, baik. Sampai pukul 4 kita istirahat sholat dulu. Jam 4 nanti kita akan login kembali untuk sesi menulis. Silahkan di-off-kan videonya kalau ingin istirahat. Jam 4 kita masuk kembali atau bergabung kembali dalam forum ini. Terima kasih sekali lagi Ronald untuk partisipasinya. Sudah rela dalam perjalanan bergabung bersama kami. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah masih bisa semangat nih sampai sore. Hari Minggunya dihabiskan tidak hanya sekali-sekali tidak dihabiskan untuk berjalan-jalan, tapi menimba ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pukul 4 nanti. Oke.